Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memampukan kita hadir di majelis ilmu di Masjid At-Taqwa Parame ini dalam keadaan aman, ya, damai, aman dari peperangan, damai dari pertempuran, ya, dan juga tidak ada musibah. Para ulama menjelaskan bahwa bulan Desember akhir tahun itu selalu, ya, identik dengan banyaknya musibah, mulai apa? Angin, banjir, longsor, apalagi kecelakaan, ya, transportasi ini banyak kecelakaan, yang liburan itu. Bahkan tanah itu bisa likuifaksi, ya, seperti tenggelam ke dalam perut bumi, ya. Dalam akidah kita semua itu dalam pengaturan Allah, tidak ada yang lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka secara akidah kita mengimani semua itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Yudabbirul amra minas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang mudabbir, yang mengatur, memanage, mengelola alam semesta ini. Oleh karenanya, agar kita selamat nih, ya, ringkasnya bagaimana? Kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada syariatillah, syariat Allah, agar hidup kita diridhoi, ya, agar hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hayatan thayyibah. Man amila amalan, siapa yang melakukan amalan, ya, min zakarin aw unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, bahwa mukminun,
dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan apa? Falanuhiyannahum hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itulah cita-cita mukmin. Dalam pandangan Allah, hari-hari kita, detik, waktu, menit yang kita isi itu dalam kerangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka pengabdian kepada Allah, dalam rangka menggapai mardhatillah. Kehidupan yang baik. Selain dari itu, masalah apa yang menjadi prinsip hidup, worldview seseorang itu, apa yang menjadi pedoman hidupnya, ini menjadi masalah. Jika tidak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kehidupan yang baik kemudian memberikan kebahagiaan. Nah, as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini, ya, ketenangan, rasa qanaah wa qanaatu bil qalil. Banyak ini pakar kesehatan dan pemikiran, Habib Febri, ternyata untuk menjadi bahagia itu dengan mengurangi keinginan. Ya Allah, mengurangi keinginan ya Naila, ternyata dapat membuat bahagia. Wa qanaah itu dalam agama kita. Kita tidak punya banyak angan-angan, betulul amal, angan-angan yang panjang, ya. Kita tidak punya keinginan-keinginan yang tak terbatas. Sebab keinginan itu mengakibatkan apa? Penderitaan, ya. Secara psikologi, orang ingin memenuhi keinginan itu yang bisa jadi sesuai dengan ketetapan Allah, terjadi atau tidak terjadi. Kalau terjadi keinginan kita sejalan dengan kehendak Allah, itulah takdir. Kalau tidak, maka itu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kita tergantung, kalau tidak beriman ya kecewa. Kecewa ini tidak menerima takdir, pada akhirnya membuat penyakit jiwa itu tidak menerima ketetapan Allah. Asal muasalnya Zaid, tidak menerima ketetapan Allah ini menjadi sebab utama orang itu sakit jiwa. Nah, kita yang ada di sini diselamatkan, ya, hatinya tenang, berzikir, ya, majelis ilmu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang, mutmainnah, jiwa tertinggi, ya, kondisi jiwa yang tenang, bahagia dengan takdir Allah, bahagia dengan pembagian yang Allah berikan. Hal-hal seperti ini, ya, perlu untuk memupuk rasa syukur, ya, untuk mewujudkan abadan syakuro, hamba Allah yang senantiasa bersyukur, ya. Orang yang tidak bersyukur, apa ancamannya? Inna azabila syadid. Selain itu dia mengalami apa? Keguncangan, mengalami apa? Ketidaknyamanan, penderitaan, hal-hal yang dia rasakan, ya, tidak nyaman lantaran dia menginginkan di luar yang menjadi ketetapannya. Jadi tidak bersyukur itu berbahaya. Dia tidak menerima ketetapan Allah, protes, dia kemudian tidak bisa bahagia karena menginginkan di luar dari jatah yang Allah berikan. Hadirin Allah,
Hari-hari yang indah, hari-hari yang dinaungi dengan ilmu, ya. Hari-hari yang terus kita berinteraksi dengan amal-amal soleh. Amal soleh yang besar, ya. Di antara amalan-amalan yang ada yaitu bermajelis ilmu, ya, bermajelis ilmu, taklim, pengajaran tentang tentang agama ini, yang dengannya Allah menurunkan nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah, akan diturunkan ketenangan dan dinaungi, ya, oleh para malaikat dan diberikan rahmah. Orang yang hadir di majelis ilmu akan didoakan, dimohonkan sampai kepada ikan di laut memohonkan apa? Ampun untuk para pencari ilmu yang hadir, ya, di majelis ilmu. Sungguh bahagia para santri jika antum sejak kecil, ya, Kamil, Izam, sejak kecil sudah cinta mahabbatul ilmi. Jadi rasa senangnya kepada ilmu membuatnya istiqomah, ya, membuatnya menjadi kepribadian, ya, menyatu menjadi kepribadian. Di mana ada syiar dakwah dia hadir. Begitulah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang ditetapkan menjadi pegawai Allah, pekerjanya Allah, yang dititipkan risalah ini kepada mereka, yang mau menghidupkan agama, Ihya'uddin, Nasruddin, menyebarkan agama, Diyauddin, memancarkan agama. Maknanya terus agama ini akan redup mati kalau tidak disampaikan, kalau tidak didakwahkan. Iqamatuddin, kita harus menegakkan agama ini. Oleh karenanya para santri semuanya, tidak masalah jumlah antum yang tidak banyak, ya, tidak masalah temannya yang tidak masuk semua, ya, tidak lengkap, tidak masalah. Pilihan hidup, ya, takdir hidup, mana yang lebih utama, afdoliyah waktu, ya. Waktu yang kita gunakan yang paling afdol untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini, ya, kita akan mengkaji bagaimana agama kita mengatur kehidupan, ya. Syariat ini mengatur, syariat ini memberikan pedoman, ya, tuntunan, sehingga kehidupan ini indah, ya. Syariat Allah ini memuliakan manusia, memanusiakan manusia, merubah, ya, penyembahan makhluk kepada makhluk, kepada penyembahan makhluk kepada Sang Khalik. Itu yang paling esensi, bahwa sumbangan agama ini pada posisi memberadabkan, ini meletakkan kedudukan manusia pada tempatnya. Siapa yang masih ingat bagaimana gambaran jahiliyah dulu? Bagaimana?
Hukum yang berlaku zaman jahiliyah sebelum Islam datang, hukum kita sebut mudahnya rimba. Hukum rimba itu apa maksudnya? Yang kuat yang menang, seperti di hutan, raja hutan lah yang menguasai. Jadi kalau manusia bagaimana itu? Masyarakat yang memiliki kekuatan, bisa jadi dia kabilah-kabilah, suku-suku, atau berkelompok-kelompok, geng-geng. Kalau sekarang ini geng apa ini? Geng motor ya? Atau preman wilayah tertentu menguasai. Ya, Rick, itulah yang memimpin, menindas, ya kan? Membuat apa? Kezaliman. Apalagi bagaimana zaman jahiliyah seorang wanita saat itu. Bencinya orang Arab jahiliyah kepada seorang wanita. Bayi wanita diapakan? Ketika lahir dari rahim seorang ibu perempuan, lahir bayi perempuan dikubur atau dibunuh kembali karena tidak ingin punya anak perempuan. Belum lagi jenis pernikahan ya Abadi. Kalau antum baca sejarah Habis Sabirin, pernikahan itu jahiliyah. Siapa yang kemudian hamil, seorang wanita itu nunggu lahir, bapaknya banyak, kemudian digambarkan anaknya lahir, kemudian sampai berjalan Habib Febri, bapaknya berbaris di depan yang menghamili itu. Kemudian anaknya itu memilih siapa bapaknya, berbaris Abi Adi, Abi Sobir dan Febri, dipilih yang mana. Nah itulah yang jadi bapaknya. Padahal yang menghamili itu semua yang ada di situ itu bentuk jahiliyah. Jika nasab tidak jelas, apa? Hizbun nasal, keturunan ini enggak jelas. Ini anak siapa? DNA-nya kacau. Ya. Itulah sekelumit ya gambaran bagaimana kehidupan jahiliyah. Ya. Belum lagi minum-minuman keras. Digambarkan di kota Makkah ketika larangan minum minuman keras turun, inamal khamru wal maisir, itu banjir di, kalau kita apa, diselokan, disiring-siring itu arak, minum-minuman keras, dibuang semua. Berarti sebelumnya apa? Mabuk-mabukan menjadi tradisi. Dan kita paham kalau sudah akalnya hilang, sarafnya kendor akibat mabuk, akan berbuat kejahatan-kejahatan yang lainnya. Hadirin Allah, indahnya syariat Islam, rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini digambarkan orang-orang di luar Islam, non muslim pun merasa nyaman, ya, merasa tenang, merasa bahagia bila diterapkan syariat Islam, karena Islam memberikan apa? Yang mendasar Habib Febri, keadilan, al-adalah dalam ajaran Islam, sehingga orang di luar Islam pun pengen kalau punya perkara dia pengen disidang, pengen diputuskan dengan hukum Islam. Ya Rasulullah pernah diminta untuk menyelesaikan perselisihan antara orang Yahudi, ya, dia tidak mau diputuskan oleh pemuka agamanya, tetapi ingin diputuskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dalam hidup ini mengalami pasang surut ya keimanan ini. Keimanan apa? Yazidu wa yanqus, naik turun. Ada perkara-perkara yang kemudian bisa membinasakan, ya, muhlikat, salasun muhlikat. Coba pikir, tarik, ditulis. Pak, mana bukunya? Diambil. Semua diambil. Semua ngapa urusan? Mil. 3 perkara yang membinasakan. 1, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti.
hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, kebakhilan yang ditaati, wasyuhu muta'in, orang pelit ya. Yang kedua ini pelit. Udah cepat apa? Jam mil cepat. Yang kedua apa? Iya, pelit yang diperturutkan atau ditaati. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, bangga seseorang terhadap dirinya sendiri, ujub. Sebelum sampai pada bagaimana syariat Islam secara kejiwaan, ini tiga keadaan manusia yang bisa celaka. Pertama, karena menuruti hawa nafsu. Yang kedua, karena pelit. Tiga apa ini? Bangga diri. Coba, betapa tiga ini menjadi muhlikat di kecelakaan bila ada pada diri kita. Apalagi kok sampai naudzubillah tiga-tiganya ada. Waduh, satu saja itu sudah menjadi sebab kecelakaan, apalagi tiga-tiganya ada. Coba bisa digambarkan santri. Yang pertama apa tadi? Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini setiap manusia bisa nggak manusia itu dipastikan mampu memimpin hawa nafsunya? Belum tentu. Bisa dia menjadi penunduk, penakluk hawa nafsunya, dibawa kepada ketaatan kepada Allah, atau dia menjadi budak, apa ini? Penyembah hawa nafsunya. Berbalik keadaan itu, habis ini apa yang diketawain? Satu, menjadi budak keadaan yang diperturutkan sampai dikatakan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Kamu apa tidak melihat ada orang yang menyembah, apa yang disembah? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau diuraikan lagi, keinginan-keinginan manusia yang kalau tidak sejalan dengan syariat Allah berkonsekuensi apa? Dosa. Memperturutkan syahwat, nafsu syahwat, memperturutkan nafsu makan berlebihan. Bisa dosa enggak? Bisa. Bagaimana itu ayat? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan pun bisa menjadi dosa kalau berlebih-lebihan. Apalagi makanannya sumbernya haram atau subhat. Subhat itu juga mendekati haram. Ya, nafsu apa lagi? Semua ya. Memang nafsu ini pendorong ya, drive, pendorong Habib Febri. Sebab malaikat tidak diberikan nafsu, tapi manusia. Nah, kalau setan diberikannya apa? Disuruh oleh Allah selalu berbuat dosa. Malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia gabungan, ya, gabungan dari taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah. Di dalam jiwa manusia itu menyatu. Maka manusia kadang baik, kadang buruk. Maka manusia kadang taat, kadang maksiat. Fujuroha wa taqwaha. Sesiapa yang menuruti hawa nafsunya sampai pada tingkatan ini menjadi sebab tidak diterapkannya syariat Islam lantaran apa? Tidak cocok dengan hawa nafsu. Begitu. Semua yang enak-enak
menurut nafsu itu ada lagunya Bifil ya. Itu yang diharamkan, itu yang dilarang, semua yang asik-asik, Bang Haji Roma kan. Pemaknaan menuruti hawa nafsu itu begitu. Bagaimana yang dilarang agama diturutkan, dijalankan, dikerjakan. Di penghalang utama ini tidak diterapkan syariat Islam itu ya karena dia mau enak, mau bebas dan tidak mau ya mengekang, memanage hawa nafsu yang akhirnya dia terjerumus dalam kubangan maksiat. Nih, judulnya enggak kebagian. Alhamdulillah, itu yang pertama ya tadi apa? Hawa nafsu yang diikuti. Jadi bagaimana aplikasinya? Hidup ini mau melakukan sesuatu, tanya ini didasari apa, sebab melakukannya apa. Kita boleh tanya, muhasabah qoblal amal namanya. Apakah karena hawa nafsu, apakah karena mencari keridhaan Allah? Itu akan langsung terdeteksi sesiapa yang memiliki apa? Kepekaan ya, iman ya, sensitivitas ya hatinya terhadap kebenaran. Jadi kalau hatinya hidup, kalau hatinya nggak hidup ya mati, nggak nyambung, sinyalnya nggak ada gitu ya, radarnya nggak fungsi ya. Maka hidup ini siapa yang mengikuti hawa nafsu ya, itu gimana di surat Juz Amma itu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal nasihat. Yang mengikuti hawa nafsu, siapa yang mengikuti hawa nafsu, dia mendapat apa? Jahimah hiyal ma'wa, neraka jahim. Coba ditanya, kenapa tidak diterapkan syariat Islam? Dia bertentangan dengan hawa nafsu. Padahal kalau diterapkan, itulah keadaban hidup. Ya, keindahan syariat Islam ini menjadi proteksi wanita, tadi sudah kita gambarkan. Wanita itu menjadi superwoman, laki-lakinya Superman, laki-laki yang wanita yang laki ya superwoman itu. Semuanya mau dia ambil peran. Dalam Islam ada pengaturan itu, ada batas-batasan itu. Coba kalau PHK segitu banyak, Bi, yang harusnya bekerja siapa? Suami. Sektor pekerjaan yang ada malah untuk perempuan. Yang laki diganti dagang misalnya. Siapa yang harusnya berdagang? Laki. Di kita perempuan semua, supaya apa? Menggoda apa daya tariknya, SPG atau promosinya. Orang yang tidak pengen beli di awal ketika hanya ingin window shopping, jalan-jalan saja di mall, akhirnya beli atau ke pasar. Bagaimana di Timur Tengah kita lihat yang jualan itu semuanya apa? Laki-laki. Wanitanya di mana? Di rumah. Berbagi peran untuk madrasah ya. Bapaknya mudirnya ya. Abinya mencari apa? Maisha. Cepat atau lambat Abifil, berbaliknya ini peran itu akan membawa dampak kepada anak-anak mereka dan dampak apa? Sosial. Pada akhirnya mereka akan tumbuh dewasa. Gen Z ini menjadi pemudi yang jauh dari kriteria Islami nanti. Bahkan
sudah banyak seorang anak yang kemudian membacok, meminta sesuatu kepada orang tuanya, memaksa. Dan tawuran-tawuran ini, kriminal-kriminal macam-macam ini semakin apa? Banyak. Dulu saya punya konsep begini ya, Bibir, bagaimana orang tua itu pastikan, ya kuncinya ini membangun bangsa ini, pastikan anak-anaknya soleh-solehah, nggak bermasalah, amankan. Siapa yang menjamin anaknya soleh-solehah kemudian tidak berbuat kriminal? Guru, keluarga, orang tuanya. Kuncinya begitu. Pendidikan di dalam keluarga harus memastikan. Pendidikan di luar keluarga itu, sekolah-sekolah itu kan tambahan. Walaupun faktanya itu yang jadi tumpuan. Habibie punya anak 5 nanti, pastikan anak antum tidak ada yang bermasalah, baik hukum ya kan atau moral, baik semua. Ya kan selesai kan berarti. Jadi bagaimana membangun bangsa ini dari membangun keluarga dulu yang Islami. Jika saya katakan ya lebih baik ya kita pastikan hari-hari anak kita memperoleh pengalaman belajar apa. Kalau memang harus bapak ibunya yang mendampingi, apa boleh buat ya. Tidak semudah itu kita langsung pindahkan tugas itu. Kadang beda ya, guru bisa dilawan. Kalau orang tua dua ya, orang tua sebagai orang yang menafkahi dan orang tua sebagai guru. Nah ini itu kan berat anunya, iya kan? Kan banyaknya terpisah, guru saja, kemudian orang tua menafkahi saja. Dua hal itu dipadukan jadilah guru keluarga ini yang memiliki apa? Bobot. Kekeramatan itu akan diambil semua. Keramat orang tua, keramat guru. Coba itu. Selama ini belum terwujud ya, akar masalahnya tidak ada keluarga yang bisa memastikan anak-anaknya jaminan, ya pasti masalah di luar akan terus ada nih. Mau begal, mau perkosaan, judol, mau macam-macam lah sekarang ini anak-anak ya. Lebih lebih kompleks masalahnya. Baik, itu tadi gambaran sekelumit mengikuti hawa nafsu ini yang mencelakakan para santri. Dan hawa nafsu ini tabiatnya senengannya pada hal-hal yang maksiat. Pada hal-hal dosa itu disukai hawa nafsu. Diselimuti oleh rasa syahwat ya. Kesenangan. Berbeda ya, ketaatan jalan surga itu hawa nafsu membenci, hawa nafsu tidak suka. Jalan ke surga itu hawa nafsu tidak suka. Ketaatan, belajar gitu kan. Tidak suka tabiat manusia begitu. Berpuasa apalagi bersedekah kan eman-eman semuanya. Duduk bermajelis itu pegel gitu. Kalau main ini betah ini. Begitu. Jalan surga itu. Ya. Anu silakan jujur nih guru-guru. Enaknya kalau ini libur ya, kemana, ke pantai gini. Kok ini malah duduk majelis taklim? Kapan libur? Ya kita libur sudah 10 hari kan. Jadi kita punya hidup, hidup ini punya tujuan yang jelas ya, Bifil. Ya kita tidak akan mengikuti Walantar doa kalian wala nasoro hatta tetap biamilatu, enggak akan. Pelan-pelan kan kita ya kebijakan pemerintah juga akan ke sana. Ya. Dulu-dulu enggak seheboh ini, Nataru ini ya biasa aja. Ini tanggalnya cuti bersama, jadi lama gitu.
Kepentingan hidup kita ini mencari ridha Allah, tadi di awal saya sampaikan bisabirin. Di mana letak ridha Allah itu dalam mengisi setiap momen atau hari-hari ini. Dan kita punya pilihan. Allah memberikan apa? Kebebasan akal. Nah ini hubungannya juga dengan akal dalam beragama ini. Saya silakan saja milih jalan hidup yang bagaimana, resikonya apa. Dan bagi seorang mukmin itu sangat pelit waktu, Bifil. Tidak mungkin bisa habis Quran kalau mubazirin waktu. Nggak mungkin. Bagaimana rumusannya dia hari-harinya nyantai, santuy, punya target? Mustahil. Jadi mustahil. Umurnya bertambah, ya, waktunya habis, tapi pencapaian ilmunya mana? Jawabannya wal asri, waktu. Dan kita istilahnya sudah sering merasakan waktu terasa begitu cepat. Waktu kasaib, ya, seperti pedang. Ini kita tidak terasa ya, nanti tahu-tahu sudah lulus ya, Rik. Bulan Juni awal lulus, Rik. Tahu-tahu nanti udah puasa ini. Tanggal berapa? 1 Maret ya? Apa 28? Tuh, antum masuk ini sekarang nih. 4 pekan lagi ulangan harian, 4 pekan lagi UTS, Ramadan, libur lagi 2 minggu, molor lagi nanti jadi 3 minggu. Selesai antum, lulus akhirnya. Nah, begitu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, ya. Pada poin pertama tadi, hawa nafsu yang diperturutkan menjadi sebab muhlikat. Yang kedua apa? Kikir. Bisakah orang kikir itu sukses, Habib Febri? Ya tidak bisa, karena kesuksesan harta dalam hal harta itu pada akhirnya yang abadi, yang didermakan, yang digunakan fisabilillah. Sementara orang kikir menahan harta itu nggak mungkin, ya, akan celaka. Lalu kalau guru gajinya kecil, apakah dia tidak bisa bersedekah? Ya bagaimanapun, mungkin secara materi walaupun kecil, hanya bisa kecil ya, tapi tetap bersedekah. Ulama juga menjelaskan zakatnya seorang ahli ilmu itu mengajar. Itu bagian dari makna luas sedekah. Yang intinya apa? Tidak boleh kikir, baik ilmu, materi, ya. Kalau Abi Fil di jalan, Abi Adi di jalan, ditanya orang tentang hukum, apa iya nunggu? Udah ke masjid dulu, pas ada tanya jawab, nggak bisa, ya nggak boleh. Ya. Bahkan Gus Bah kemudian, apa iya kalau orang bertanya tentang hukum fikih yang sudah menjadi problem harus dijawab? Mungkin darah haid misalnya, istihadah, dia harus nunggu masuk fakultas syariah dulu, kuliah di UIN, masuk syariah, baru nanti pas mata kuliah fikih tanya, oh ya kelamaan. Ada sekat-sekat seperti itu yang menghalangi umat memperoleh ilmu, kelamaan gitu. Sedangkan apa? Urgen untuk segera diputuskan. Artinya jangan menara gading, Habib Febri. Ulama itu dekat dengan apa? Umat. Dan harus bayar dulu. Habib Fil kan harus registrasi dulu, bayar UKT, baru bisa nanya-nanya ke dosennya, ya kan? Ngisi KRS, ngisi mata kuliah. Ulama sekali. Itu yang kemudian diberikan masukan bahwa beragama ini yang mudah gitu. Jangan formal begitu yang membawa kepada kemajuan umat ini lambat jadinya. Apalagi kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum syariat, kan nunggu jawaban dari sarjana hukum Islamnya lama lulusnya, apalagi lulusnya lama, nulisnya kacau, ya kan? Ini makanya rezeki tidak diletakkan pada ijazah, Habib Fil, ya enggak.
Biarpun antum nggak ada ijazahnya, oh tahu antum bisa loh. Ada lah di dunia ini yang nggak nanya-nanyain SAG-nya itu, lembaga itu ada rupanya ya. Dan bisa jadi juga haknya itu juga bisa sama atau kalaupun beda-beda dikit dengan yang sarjana gitu. Oh ada ya. Itu siapa yang menetapkan begitu? Kalau ICA ini ikut formal full, ya nggak bisa berarti kan. Tapi ICA ini ada, ternyata nggak memandang full secara aturan formal. Yang utama adalah adab. Yang kemudian kalau diturunkan lagi adab kepada ilmu berarti dia kompeten. Begitu. Ya tinggal maunya atau lowongannya apa, melamarnya apa kan begitu akhirnya. Kecuali yang kedaruratan tambahan. Bagaimana cara menentukan lebih Febri? Lebih saya utamakan guru yang beradab daripada yang ahli ilmu. Guru matematika jurusannya itu tapi ngerokok ya nggak bisa. Sudahlah, guru yang tidak jurusan matematika tapi beradab atau berakhlak mulia itu lebih kita utamakan. Hadirin Allah, tidak ada yang bangkrut dengan bersedekah. Kira-kira kalau pelit, ada nggak orang yang senang dengan orang yang kikir di? Nggak ada. Bahkan orang kikir pun nggak senang punya teman kikir. Dia nggak suka dengan orang yang pelit. Dia orang pelit, tapi dia sendiri tidak suka sama orang pelit. Dia masih senang kepada orang yang loman. Yang loman itu yang suka memberi, ya, suka bersedekah. Dan apa yang kemudian diberikan di jalan Allah itulah yang abadi. Hakikat harta itu dalam hadis apa? Apa yang kamu makan jadi kotoran, itu baru rezeki itu yang hakiki. Apa yang kamu pakai lusuh, itulah pakaian, dan itu usang atau tidak abadi. Tapi yang abadi yang disedekahkan. Kemudian berikutnya ini ijabul mar'i, apa namanya, ujub. Berat gak memberantas ujub ini? Bisa birin yang mengajar tasyatul nafas berat. Orang itu lebih berhasil dihina loh ya, ya kan? Dalam evaluasi ya Abi Febri, orang itu lebih berhasil direndahkan. Dia akan bersabar, dapat gak pahalanya? Udah dapat. Orang dihina, kan lawannya dipuji kan dihina kan? Dihina dia sukses. Ya sudah, sabar aja, pahala untuk dia. Bahkan diejek goblok lah segala macam lah kayak di viral itu dia malah dapat pahala. Ketimbang dipuji jadi, wah kamu hebat, kamu hafiz, kamu pinter, juara. Oh itu kalau melambung, ya ini tadi melambung, dia tinggi, bangga diri, amalnya apa? Hangus. Itu tanya Habis Sobirin yang mengajar tasyatul nafas. Dan ini program berat. Carilah lembaga bagaimana Habib Febri yang juga mengajak untuk pensucian jiwa. Guru-gurunya, santri-santrinya diarahkan juga untuk menyelamatkan amal, bukan hanya cari ranking ya Naila Nabila, tapi bagaimana amal itu biar selamat, tidak bangga diri. Lalu bagaimana supaya tidak bangga diri? Ya dihindari hal-hal yang memudah atau membuat mudah dia bangga. Momen-momen puji-pujian, momen-momen begitu itu dikurangi karena beratnya menjaga itu. Termasuk kalau salah gurunya diomel di grup, tapi kalau berprestasi nggak terlalu dipuji, ya supaya selamat, nantilah ambil utuh jariah pahalanya itu. Jangan atasan kemudian menjadi sebab gugur. Oh sayang, begitu ya, berat ya. Antum kalau ada kalender foto Habib begini gitu kan, Habib Febri, wah
terus ini 30 juz semua. Oh kan berat lebih. Iya kan? Ini gurunya nih, ya kan. Di atas kopnya yayasan, yayasan. Siapa ini ketuanya? Nah, begitu itu berat, Bi. Berat. Ujian dipuji itu berat. Bahkan Nabi bilang apa, kalau ada yang memujimu suruh apa? Sawur pasir. Sawur pasir itu diambil pasir, lempar mukanya itu. Makna kiasannya kamu akan dicelakai itu. Sehingga harus dilawan, tidak suka. Bahkan ada orang yang ini, Bi, kalau sudah kaya itu orang itu gimana, Bi? Pengen kedudukan. Kedudukan itu muaranya apa? Pada akhirnya senang apa dia? Senang pujian, gila hormat, ya. Loh iya. Coba tuh, siapa yang sudah punya harta banyak dari politisi itu? Ya kaya semua kan? Tapi dia apa yang dicari? Kadang gajinya diberikan kepada apa? Kepada anak yatim atau tidak diambil. Berarti nyari apa dia? Kedudukan. Jadi dihormati itu, dia butuh itu. Sampai pada akhirnya, ya anda bayangkan aja kalau menjadi DPR RI bisa 20 miliar bagaimana itu? Nggak akan ketemu gajinya itu. Dalam 5 tahun kembali 20 miliar itu nggak mungkin. Jadi nyari apa ya? Kalau udah punya harta sebanyak itu, ya nyari kedudukan. Seneng loh orang itu dikasih jabatan, punya kedudukan, bahkan rela mengeluarkan uang untuk itu. Beli partai, beli coba. Bahaya nggak ujub ini? Bahaya. Selesai semuanya itu. Selesai di dunia dan rugi materinya kan. Dia untuk bisa dibanggakan, bisa ujub itu kan modalnya besar gitu. Setelah itu rontok semua, habis di dunia ini, di akhirat gak ada sisa. Dong dia bukan untuk Allah, kan begitu masalahnya. Bukan untuk Allah, apa yang dilakukan itu pada dasarnya untuk mengikuti apakah pujian orang, apakah status-status sosial itu, atau memang dia senang dengan dirinya sendiri itu. Wah hebat. Ini berat. Maka upaya tazkiyatun nafas ini sekaligus ini jawaban di antara pemikiran-pemikiran di ICA ini, ya kan? Ada tazkiyatun nafas. Ya. Kok sekolah ini enggak getol-getol wisuda, ayo ngeri gitu. Apalagi mantan ya. Maksudnya saat tasmi oke, habis itu sebulan kemudian di wisuda hilang sudahan. Gimana Abifil? Mantan hafiz kan selesai. Besok diuji orang, habis videonya di-share, dicek. Aduh. Hilang. Seumur jagung pun tidak, belum 3 bulan aja sudah hilang coba. Ya, bisa birin kan begitu berat itu, ya. Kita tidak pada posisi marketing ya, untuk pemasaran ya, biarlah. Antum kuat apa enggak Abu Febri? Hidup begini ini, Abu Fil. Bisa biri ini sama Abu Febri duluan Abu Febri ya? Apa bareng? Apa kuat? Ini tidak hidup dengan ketidakpastian. Besok punya murid apa enggak? Bisa berjalan apa enggak coba? Orang sudah PPDB dari bulan November. Ya Wi, ini bulan mau Januari masih gini-gini aja. Banyak kendala, kerusakan, yang sumur, yang bocor ya. Ini nanti bulan Juni itu ada muridnya apa enggak? Bulan Juli sekolahan ini. Itu balik Wi kepada tauhid antum, dan layak enggak antum kemudian dipilih oleh Allah untuk terus ngurusi agamanya ini. Waduh. Itu balik lagi itu akidahnya bagaimana, worldview-nya gimana. Ya, kan Allah itu kan, ini Ustaz semua nih kan, antum mulai ceramah pada akhirnya apa? Supaya orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu yang paling mudah dengan kesulitan, dengan ujian. Dan kondisi hati seseorang kalau dia butuh kepada Allah, itu yang Allah senangi, daripada dia sudah berkecukupan akhirnya tidak ada lagi mengangkat tangan, berdoa, mengharap apapun, sudah punya semua. Dan itu Allah tidak suka keadaan begitu.
Dalam kondisi yang tidak pasti itu Habib Febri tidak punya gaji tetap, inilah tauhid terbangun. Loh, bahwa Allah akan menjamin tidak akan Habib Sobirin meninggal sebelum rezekinya tercukupkan diberikan. Ngeri, orang kan petani aja nanam padi taruh di gudang untuk stok setahun. Iya kan, di lumbung padi itu. Orang nabung deposit untuk stok. Orang pengen gaji tetap. Wah, terserah lah ekonomi bagaimana, ini pegawai gajinya terus stabil. Padahal negara yang BUMN kan ada bangkrutnya kan. Selain dikorupsi kan, kalau nanam kan bangkrut, nanam sawit misalnya banjir kan bangkrut juga kan, pemerintah PTPN kan. Itu yang sektor pertanian, perkebunan kena banjir karena ini kan. Ya negara ini uangnya juga pasang surut, tapi gajinya nggak mungkin mau berkurang. Maka para ulama kemudian orang yang bergaji tetap itu dari sisi akidah tawakalnya sudah terganggu. Abi Febri, tawakal total itu tidak bisa. Dia kemudian sudah menggantungkan kepada gaji tetapnya itu. Antum hidup sama siapa? Sama gaji. Tenang ah, negara ini nggak mungkin nggak bisa bayar pegawai gitu Habib. Atau yayasannya gede banget, nggak mungkin lah bangkrut yayasannya. Itu bisa nggak bergeser itu ketergantungannya kepada itu? Ya memang sudah bergantung kepada itu, iya kan? Bukan nggak bisa lagi, memang gantungannya ke situ. Yang dimaui dalam akidah penerapan syariat ini bergantung murni hanya kepada Allah. Habis itu yang dimakan besok dicari hari ini. Coba kuat nggak tawakal begitu? Ya. Jadi yang dicari sebetulnya, yang diprioritaskan apa? Apa yang diperintahkan Allah. Adapun yang madmun yang sudah dijamin biarkan. Jadi hari ini di siapa hari-hari ini? Ya apa yang diperintahkan Allah. Banyak perintah Allah, yang paling afdol antum pilih menjadi guru. Loh, bagaimana itu Nabi antum lanjutkan? Apakah sudah cukup nanti di akhirat itulah posisi antum cuman satu tingkat lebih rendah dari Nabi? Coba. Orang-orang itu kan nggak jelas. Ada orang pengusaha curhat ini, kalau Ustadz ngurus pondok full, ya hari-harinya amal soleh maksimal, kan akhiratnya kayak sudah pasti terjamin di akhirat nanti sukses. Tapi kalau pengusaha kan selip-selip, ya kan? Selip-selip salah dia, atau ibadahnya nggak bisa maksimal, belum pasti. Makanya dia beribadah dengan malnya, dengan hartanya, begitu. Jadi ada yang memberikan pandangan begitu, ya. Yang berbisnis, yang bertani itu kan hari-harinya tidak full yang dihitung fisabilillah kan. Bekerja saja pahalanya, bekerja untuk mendukung tegaknya tulang sulbi supaya bisa sholat. Kan berbeda nilai pahalanya dengan yang hari-hari mengurusi Al-Quran, mengurusi ilmu, ya mendidik. Itu punya harapan. Dan memang kita harusnya bertahan tuh karena itu. Kita hadir di dunia ini untuk itu, bukan karena kita sudah memilih yang utama gitu. Kita memilih yang utama. Ya, kita harus bersyukur, dan pilihan yang kita pilih itu diridhoi oleh Allah. Wah itu. Ya biarlah kita tidak memburu materi seperti kebanyakan orang. Kita memilih jalan dakwah seperti ini. Nah itu prinsip. Maka antum memiliki prinsip itu, dengan syariat ini berbahagia. Ya, memilih syariat ini sebagai jalan hidup yang membahagiakan. Jadi nggak ada masalah orang mau ke puncak Bogor tahun baruan mau, nggak masalah, kita sudah bahagia. Yang jalan-jalan itu kan butuh hiburan, butuh apa? Butuh apa Bi? Butuh refreshing, berarti penat. Loh kita sudah bahagia terus kok. Kita selalu bahagia. Kenapa nggak bahagia? Antum bisa digugat itu sama Gus Bah. Kenapa tidak bersyukur? Loh kenapa?
Berarti apa? Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kalau berengut hidup, kenapa tidak gembira gitu, Pak? Tidak apa istilah Jawanya itu, enggak seneng gitu, ngapa kok? Enggak guyon, bagus banget guyon. Dalam arti guyon itu, bercanda itu menandakan dia hidup ini dia terima, dia itu happy, happy hari-harinya senang din. Jadi orang muslim ya senang. Maka para santri berat ya, kehidupan menjadi dai ini berat. Jalan penuntut ilmu ini jalan yang terjal, karena nanti pahalanya tak terhingga ya, jariah amalnya terus mengalir. Alhamdulillah, itu tadi baru uraian 3 ya. 3 apa? Yang membinasakan, muhlikat. 1 apa? Mengikuti hawa nafsu. Dari syariat ini enggak tegak karena mengikuti hawa nafsu. 2, pelit, pikir ya, antum rajin bersedekah ya, termasuk sedekah ilmu ya, karena guru ini bisa jadi materinya sedikit tapi Allah lapangkan hidayah kepahaman ilmu dan itu sedekahkan. Jangan apa-apa harus dibayar, atau sedekah itu juga bisa, oh di lembaga ini bisa 5 juta loh, di sini cuma 1.500.000, saya sebagiannya niatnya disedekahkan. Itu bisa tergantung untuk niatnya. Saya capeknya ini ya dunianya adalah untuk operasional, sisanya saya mengharapkan di akhirat, berarti itu DP. Boleh aja begitu. Dan atau jadikan tawasul untuk kalau pengen ini mendoakan yang mustajab itu, bertawasul dengan amal soleh. Kekeramatannya di situ. Semakin antum mengikhlaskan itu, semakin antum punya kekeramatan atau karomah bisa jadi. Kalau memang sudah memenuhi ketentuan itu ya. Jalur apa? Jalur akademik apa jalur kewalian? Nah itu Phil Febri ini jalur dua-duanya mau ditempuh nih, yang mana yang kuat? Kewalian dan akademik ya. Dengan mengulang berikutnya kita akan kaji mengapa umat Islam ini kok mundur ya. Ini kajian akidah dan sakofah ini. Kenapa Bin? Pertanyaan mendasarnya, kenapa umat Islam ini mundur? Nih, bagaimana kita bangkit ya, kembali meraih kejayaan. Bisa dijawab Habib Phil? Padahal Allah banyak menjanjikan kemenangan ya bagi orang-orang yang beriman. Tapi kemenangan itu, kemuliaan itu kok belum dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, itu pertanyaan yang kita patut renungkan bagaimana solusinya ini. Ada analisis dari Muhammad Rashid Ridho ya, pemikir Islam. Umat Islam itu mundur karena suka menuntut, mengejar keduniawian, cinta dunia. Tuh. Enggak mengutamakan akhirat. Yang ditakutkan Nabi bukanlah kemiskinan atau kekurangan, tapi yang ditakutkan kemewahan dan berlimpahan, itu membuat orang terlena. Ya. Pada akhirnya umat Islam tertinggal ya. Umat Islam kalah dengan umat lain atau bangsa lain, agama lain. Disebabkan
hubbud dunya, dan takut mati ya, karahiyatul maut. Hubbud dunya ini semua ya bermuara pada kecintaan terhadap dunia. Yang dunia ini kita pahami kan ya jabatan, ya wanita, ya harta, ya semua itu yang kemudian membuat umat Islam kalah ya, jauh ya, tertinggal dari bangsa lain. Nah, supaya syariat Islam ini bisa terwujud, bagaimanapun itu kewajiban ya. Sekurang-kurangnya para santri ya, ada 3 upaya. Antum tulis poinnya untuk bagaimana mewujudkan syariat Islam. Yang pertama, poin pertama adalah ketakwaan individu. Yang paling pokok itu sekaligus menjadi tujuan itu mutakin atau negara Islam. Habib Febri, negara itu, khilafah itu tujuan apa sarana? Khilafah tujuan apa sarana? Habib Febri ngantuk nih, Habib Febri capek bobok tadi. Khilafah tujuan apa sarana? Sarana. Tujuannya bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah secara kafah, baik ibadah fardiyah atau ibadah jamaah atau ibadah secara bernegara, mengatur urusan politik dengan politik Islam. Maka yang pertama tadi apa, Din? Mumpung Abi masih hidup, Din, ingat Din, ketakwaan individu. Artinya kalau diringkaskan, syariat Islam belum tegak di negara kita, tapi kita tetap harus menjadi orang yang bertakwa, gitu. Tegak itu cita-cita kemudian diperjuangkan, belum tegak kita tetap harus menjadi hamba Allah yang bertakwa, mutakin. Takwa ini kan ruwet, anunya apa? Pencapaiannya kan berat gitu. Enggak semudah-mudah cerita-cerita khotib di mimbar kan? Ya, menjalankan perintah menjauhi larangan. Ringkas begitu jabarannya, ya, detailnya berat. Kenapa demikian? Takwa itu buah dari keimanan. Dan iman ini tabiatnya naik turun bahkan hilang. Iman itu naik turun bahkan hilang. Coba. Kan berat. Rukun-rukun iman yang 6 itu bisa berkurang ya. Keimanan seseorang itu kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, hari akhir, ini perlu terus dijaga ya. Apabila ketakwaan itu sudah tumbuh ya, akan menimbulkan ini muaranya apa ini? Khauf, din. Inti dari takwa itu pada akhirnya bermuara Zaid rasa takut zolim, takut kepada Allah ya, takut semuanya, takut azab Allah ya. Maka kalau santri melanggar peraturan, santri melanggar tata tertib, berarti apa? Takutnya hilang, takutnya rendah, yang ada apa? Istilahnya apa? Durhaka baik kepada guru maupun bermaksiat atau durhaka kepada Allah, sebab takutnya hilang ya. Bagaimana definisi takwa dari sahabat Ali? Din, boleh ditulis, Din. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadi liyaumi rahil. Definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib yaitu takut kepada Allah yang
sebagai Jalil, ya, Rob, kuasa. Yang kedua, beramal dengan Al-Quran, Tanzil, yang diturunkan kitab suci. Yang ketiga, wa qanaatu bil qalil, menerima. Qanaah itu pembagian Allah mungkin qalil, sedikit, bisa jadi kita menganggapnya sedikit. Dan wal isti'dadu liyaumi rohil. Nah ini i'dad, mempersiapkan menghadapi hari akhir, amal-amal yang kita lakukan menjadi bekal hari akhir. Ini berat. Bekalnya apa? Dunia terus, ngumpulin terus. Tapi itu ternyata dunia semua. Nah ini deh, ya. Maka adanya rasa takut itu akan membuat seseorang untuk benar-benar berpikir, ya, berpikir dalam melakukan sesuatu, apakah Allah ridhoi, atau kita melakukan sesuatu karena hawa nafsu tadi itu, atau kita meninggalkan sesuatu ini karena apa. Maka rasa takut itu akan membuat seseorang bisa menyesal, bertaubat kalau dia akhirnya kemarin melakukan kesalahan atau bermaksiat. Oleh karenanya sosok manusia yang hidup di masa Rasulullah SAW, ya, rela untuk diberikan sanksi dunia berupa sanksi had atas zina yang mereka lakukan. Mengapa mereka mengaku kepada Rasulullah SAW atas perbuatan yang mereka lakukan? Belum lagi mereka harus menanggung malu atas perbuatannya. Ini contoh. Jawabannya tidak lain adalah karena adanya ketakwaan di dalam diri mereka. Kalau orang sudah kadung bermaksiat, ingin menebus dosanya, bertaubat, ya atas dasar takwanya itu dia akhirnya bertaubat. Mereka berdua lebih memilih untuk diberikan sanksi di dunia, siap untuk dirajam misalnya, daripada nanti di akhirat mendapat siksa yang dahsyat. Ya, ini sebagai contoh ya. Maka adanya keimanan, ketakwaan individu ini menjadi sebab nanti syariat Islam atau syarat syariat Islam yang pertama bisa wujud. Ya, orang yang bertakwa kan. Habib Febri punya aturan nggak di wali kelas? Ada ya. Di masjid antum jadi guru ada aturan nggak? TPQ-nya. Habib di privat ada nggak aturannya? Oh, adalah. Bagaimana kalau aturan itu sudah antum buat, sudah antum jelaskan, tidak ditaati santri-santri antum? Hah? Marah kan gurunya? Kecewa ya? Itu hanya sekedar guru yang tidak memberikan rezeki, ya, tidak memberikan nyawa. Lalu bagaimana dengan Allah? Rabb yang mengatur, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, menurunkan aturan syariat tidak dipakai. Ya, syariat Islam ini harus kafah, bukan hanya sekedar urusan natwenti, kata orang. Apa itu? Kelihatan Islamnya kalau sunat, kawin, kematian. Selain itu nggak kelihatan kalau dia sebagai seorang muslim. Ciri khas muslimnya itu misalnya kayak Abadi gitu, yang ini orang Islam apa orang bukan, nggak ada ciri khusus. Iya, wah dengar Pak, tidak ada yang perempuan kalau tidak berjilbab dia ciri sebagai muslimah itu apa? Ya, maka banyak hal yang harus disikapi dengan benar. Hidup ini mencari ridha Allah, kemudian bagaimana Allah bisa ridho kalau cara ngatur hidupnya
tidak pakai syariat Allah. Dan orang-orang yang mau ngurusin ini banyak, ada yang tahu harus diterapkan tapi tahu juga berat, sulit, musuhnya banyak, ogah dia memperjuangkan. Jadinya begini-begini terus. Ada yang memperjuangkan kemudian dia harus siap menanggung resiko. Apa resikonya? Jadi penjara, dibunuh. Ya. Coba. Atau nggak kuat dengan apa? Deritanya. Bisa jadi dia sulit akses apapun. Karena dia memperjuangkan syariat Islam murni. Di bedah kepalanya itu isinya apa? Mencari hidup dalam agama atau menghidupi agama kan? Sebenarnya kita ini ingin menghidupkan agama dalam arti ya kita jelasin agama itu begini, lanjutkan tugas Nabi itu, ini harus diterapkan, ini Allah nyuruh, perintah Allah itu ini syariat Islam ini, larangan Allah ini hak Allah itu harus diibadahi, hakullah alal ibad itu kita ibadahi. Hidup kita itu cuman begitu aja. Hidup kita itu cuman habis waktunya untuk pikirkan itu biar terselenggara. Ya, oh ada ini Abu Febri, perlu terorganisir al-haq binidham yaqlibul batil bila nidham itu kemudian ini dibuat kelas, dibuat sekolah, sistem persekolahan, ya, tarbiyah, ya, takdib bisa lebih disiplin. Kita ikuti. Diharapkan nanti muaranya ada, ya, hasil walaupun kecil, walaupun setitik debu istilahnya, sebutir debu itu ada santri-santri yang mau melanjutkan, ya, estafet dakwah itu. Dan itu tidak mungkin bisa berhasil kalau gurunya tidak mikirkan bagaimana syariat Islam ini bisa tegak. Ya nggak akan mungkin dipikirkan aja hawa nafsunya menolak kok. Santri-santri itu kan berat, apalagi nggak dipikirkan, nggak diprogramkan, nggak menjadi visi-visi, nggak menjadi ruh lembaga, ya nggak akan pernah ada. Orang dipikirkan saja sulit, diprogramkan ya sulit. Bahwa hidup ini diatur oleh Allah, bahwa hidup ini isinya mengabdi kepada Allah. Lalu memang kita mau apa? Orang kan akhirnya mengikuti yang pertama, apa nafsunya terserah, mengikuti cara hidup umumnya orang, mengikuti cara hidup kebanyakan orang, ya, mengikuti cara hidup yang ada, yang akhirnya itu kan nanti mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi kita lawan, kita memiliki prinsip hidup Islami, pedoman hidup Islami, orang Muslim kafah, Muslim pejuang, beda. Ya biar aja orang mau apapun yang dia pilih, kita memilih mana yang lebih maslahat, kebaikan untuk akhirat yang pertama, yang kedua kebaikan untuk dunia. Istikharah kita kan begitu terus, bukan sekedar memilih kebaikan materi atau memilih jodohnya bifil, tapi kebaikan akhirat itu. Istikharah itu kesana. Itu yang pertama. Yang kedua, agar syariat Islam ini bisa terwujud, ya syaratnya adanya kontrol dari masyarakatnya. Gimana ya? Apa-apa itu dari mana? Awalnya dari pemikiran. Kalau dia tidak punya konsep berpikir untuk mewujudkan syariat Islam, ya sampai kapanpun begini-begini saja. Masuk di proses sekolah, lulus, wisuda gitu lagi, gitu. Nggak ada kapan ini masyarakat semua paham baru nanti mau menerapkan. Jadi problem pertama mendasarnya bagaimana pemikirannya itu paham tentang syariat Islam. Dan orang-orang Islamofobia, orang liberal sudah menyudutkan Islam itu yang ekstrim, Islam apa? Stigma kan, sudah mempropaganda Islam itu yang kejam gitu. Untuk bisa berantas pelacuran dengan hukum yang ada ini. Kalau enggak pintu awal mulanya hijab syar'i misalnya, sangat efektif hijab syar'i kan. Apanya yang mau menarik kalau seperti itu kan? Menutup aurat sempurna. Sebab laki-lakinya apa? Tidak tergoda.
Ya. Terus dengan penerapan ini apa lebih poligami misalnya, wanitanya ada haid, ya kan? Wanitanya lebih banyak, itu dilarang. Apa enggak yang berzina itu kan karena tidak terpenuhi kebutuhannya yang sudah menikah ini dengan istrinya. Terus memang di dunia ini laki-lakinya sedikit, dan terus yang perempuan itu enggak kebagian dari sisi rasionya. Tidak boleh poligami. Oh ya, enggak ada solusi. Di syariat Islam ini solusi. Lu bukan cocok hawa nafsu dibela, bukan. Lah memang Allah yang maunya begitu. Kemudian masalah pajak nih. Heboh kan? Apa ada pajak dalam Islam, Bing? Tidak ada. Kecuali negara akan bangkrut dan yang dipajaki siapa? Hanya orang kaya. Tidak semuanya. Kita ini semuanya kena pajak untuk membiayai negara ini dari pajak. Berapa gajinya orang punya rumah kecil aja PBB kena pajak. Padahal rumah kecil, dia termasuk fakir miskin. Coba. Semuanya ya. Belum lagi sistem mengelola negara ini pakai sistem apa keuangannya? Riba mana ada, bercampur di situ. Sumber APBN yang halal, sektor-sektor yang pertanian, yang usaha punya pemerintah, nggak masalah. Tapi ada juga pelacuran diizinkan, minuman keras diizinkan, ya, dicampur di situ. Belum sistem riba, kan? Bank-bank, gimana tuh? Di mana itu menantang Allah riba coba? Allah mengumumkan perang gitu, ya kan? Jadi kita ini banyak dalam keadaan ya lemah, yang kemudian kita terlilit dengan, dalam artian kita ini menyakiti Allah terus loh. Yang mana yang gak nyakitin Allah? Ngatur negara riba, ya kan? Gimana coba? Majekin rakyatnya. Harusnya zakat pun orang yang masuk apa? Haul dan nisab. Itu wajib dan itu bisa mencukupi kalau diterapkan untuk memberikan gratis apa pendidikan, urusan kesehatan. Itu bisa gratis. Bahkan sampai biaya hidup para penuntut ilmu dari uang zakat. Sudah ada sistemnya. Yang miskin itulah yang ditolong. Yang kaya memang dia harus disucikan hartanya itu. Dan itu bernilai ibadah mal, zakat. Sudah pas sistem itu. Maka nggak ada guru tahfiz begini apa ketua yayasan Nabi Fil ngelilingin proposal terus, enggak, sudah langsung anggaran untuk lembaga ini sekian. Pemerintah yang kasih gitu. Dari uang zakat, baitul mal. Zakat, infak, sedekah, wakaf yang dikelola oleh baitul mal. Banyak kan program-program yang bisa dibiayai. Ini yang miskin-miskin mau nikah bisa. Lo kan dianjurkan daripada membangun atau untuk umroh lebih baik membiayai bujang soleh yang miskin untuk menikah supaya tidak berzina. Yang kemudian nanti melahirkan anak-anaknya yang bisa jadi dai. Kan begitu. Daripada umroh yang atau haji yang kedua ketiga, kan begitu, ada fikih prioritas. Ya gitu indahnya syariat Islam ini terwujud. Ya sekolah ini uangnya dari SPP santri, ada yang mampu ada yang enggak. Kalau ini sudah beres, negara yang baitul mal yang memberikan anggaran. Nah, enggak pusing semua, antum bisa hidup wajar. Yayasan yang ngelola ya wajar juga, jadi stabil. Ini kan enggak kan? Kita hidup sendiri masing-masing, Gimana caranya muter otak biar jalan. Dan kita pengen hati-hati namanya, warok, tidak bermudah-mudah menerima semua uang. Apalagi pakai prinsip itu kan, lebih sempit lagi kan ruang geraknya.
Dia cuman bisa nge-share begitu dan berdoa. Begitu aja. Ini nggak bisa. Harus buat sumur. Dari mana duitnya? Hah? Buat. Diminta ke Allah. Nanti entah gimana diputar sana putar sini kirim sana, Allah ada yang gerakkan orang membantu. Itu ngeri itu, tauhid begitu itu ngeri karena tidak pasti seperti orang yang mengambil resiko berat, ya. Kontrol dari masyarakat ini bisa berfungsi bila masyarakatnya punya ilmu. Siapa yang menasihati ulama, dan nggak mungkin kalau masyarakat jahil bisa menasihati umaro. Bahkan disebutkan gambaran umaro yang jahil itu kan gambaran dari asalnya dari masyarakat yang jahil, sebabnya itu. Maka membangun bangsa ini melahirkan orang-orang yang alim, gimana Bi? Pendidikan. Tadi di awal di keluarga, beresin keluarga. Pasti nanti dia akan keluar hidup bermasyarakat jadi orang beradab, patuh, taat sama peraturan, membawa kepada kemaslahatan, tidak berbuat kriminal dan masalah. Balik lagi, ya, sumber daya manusia ini ya kualitas manusia yang unggul, insan adabi, insan yang cerdas secara intelektual juga punya adab. Berat semua itu. Gimana cara memastikannya? Disiplin, tanggung jawab, berat, kebersihan semuanya ya. Dia cinta ilmu, bukan cinta jabatan, tidak cinta harta. Gemar bersedekah, wah ideal itu, ya. Kemudian satu lagi ya, memang supaya terwujud ya syariat Islam ini, ya negaranya memang memikirkan bagaimana terwujud. Transisi ya, karena nggak pernah dipikirkan untuk bagaimana diterapkan, ya mustahil terwujud ya. Ide-ide itu aja kan selalu dimusuhi oleh orang-orang sekuler, orang-orang nasionalis, dan menyerang orang-orang yang istilahnya pro syariat ya. Nah, kita kan kecil-kecil begini saja bisanya, tapi tetap ya sebagai sebuah tanggung jawab ya di hadapan Allah nanti, bagaimana ini musawirin yang mau melalui jalur parlemen nantinya, kayak melalui jalur dakwah menjelaskan pentingnya syariat. Nggak masalah, yang penting berjuangnya ya kan. Tapi kalau yang murni dakwah ini, yang ada dia jauh dari kemewahan. Tapi kalau jalur politik selip-selip, anggarannya besar, bisa dia lena. Yang tetap bersama umat, kiai tutur ya, yang nuturi umat, dekat dengan umat, bukan kiai catur yang ini bantuan 100 juta nanti milih partai ini, milih calon ini, itu kiai catur ya. Jamaahnya untuk bagaimana bisa dapat bantuan untuk suara, atau diberikan kiainya sendiri. Nah, nanti kan samina watona kiainya milih A begitu, itu kiai catur ya. Kita harus memilih kiai yang tutur, yang senantiasa menjaga akidah umat, menuturi itu, maksudnya bahasa Jawa itu menasihati, mengingatkan umat. Terus maksiat, terus riba, terus diskotik ada di Sukarame, yang banjir, yang puting beliung, tunggu saja, itu sudah otomatis ya. Kalau tidak ada orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang terus beramal ma'ruf nahi munkar, musibah itu bisa jadi terus menerus akan ada. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.